guys, jumpa lagi di channel kami. Kali ini kami akan mereview sebuah drama Cina, dimana drama ini berjudul Princess Silver. Ya, drama ini bergenre historical dan romance, dan tanggal rilisnya adalah 15 Mei 2019. Jadi drama ini masih baru ya. Dan jumlah episodenya ada 58. Panjang ya? Ya lumayan panjang sih drama ini. Kemudian drama ini kenapa kita review? Karena drama ini menarik ya. Jarang-jarang ada drama yang menceritakan pengorbanan seorang laki-laki kepada perempuan yang dicintainya sangat mendalam sekali gitu. Oke, drama Princess Silver ini saya akan memperkenalkan karakter-karakternya masing-masing ya. Oke, yang pertama ada Arif Rahman yang memerankan sebagai Wu Yao. Ini adalah pangeran kedua dari negara Lin Utara. Kemudian ada juga Zhang Xueying yang memerankan sebagai Rong Le, dan juga ada Jing Chao memerankan sebagai karakter Fu Zhou, dan ada Lu Yunxi yang memerankan sebagai karakter Rong Xi, dan ada Chen Xingyu yang memerankan sebagai karakter Hen Xiang. Oke, sebelum kita akan bahas drama ini, teman-teman dapat melihat video kami berikut ini. Oke, drama Princess Silver ini menceritakan seorang putri ya, dari negara Barat, yaitu adalah Rong Le. Di mana Rong Le ini di awal-awal dia sudah mengalami hilang ingatan. Amnesia ya dia ya? Ya, dia tidak bisa mengingat siapa jati dirinya sebenarnya. Dan dia terbangun dirinya sudah sebagai putri dari negara Barat dan ditemani seorang kakak laki-laki yaitu Rong Xi. Ya kan? Jadi dia tiba-tiba itu ketika bangun dia langsung dipanggil sebagai putri dari si Barat ya? Betul. Dan setelah itu kan langsung dia disuruh permaisurinya dari negara Barat untuk aliansi pernikahan ke negara Lin Utara untuk dijodohkan dengan pangeran kedua dari negara Lin Utara yaitu Yao. Lah, selain itu si Rong Le ini dia kan juga dikasih misi khusus kan, yaitu untuk mencari kitab gunung dan sungai. Jadi aliansi pernikahan ini adalah kedok semata, padahal yang diinginkan oleh negara Barat ini adalah kitab itu. Jadi dia itu waktu ditugaskan itu mengemban dua tugas sebenarnya ya? Ya. Yang pertama kan untuk membentuk aliansi. Betul. Yang kedua dia juga punya misi tersendiri, bukan mengatasnamakan kerajaan tapi diminta oleh kakaknya untuk mencari buku, kitab dan sungai ya? Ya, karena konon katanya itu kitabnya bagi siapapun yang memiliki kitab itu dia akan menjadi bangsa yang terkuat itu. Dan secara tidak langsung ternyata kitabnya itu yang punya adalah guru dari si Wu Yao ini. Itu tanpa diduga juga kan? Iya. Nah, lanjut ke pembahasannya. Rong Le saat datang di negara Lin Utara ini kan dia menggunakan topeng. Adatnya si Barat ya? Adatnya negara Barat harus menggunakan topeng sebelum menikah kan. Nah, Wu Yao pun sendiri lucunya dia menolak aliansi pernikahan ini karena dia menganggap bahwa kalau tidak saling mengenal baru bertemu kok langsung dijodohkan, dia nggak setuju kan. Iya, sama si Wu Yao ini ada kayak pandangan kalau dia ini kayak anti sama wanita sama minuman gitu. Betul. Dia kan dibilangi di negara Lin Utara tidak ada satu orang perempuan pun yang pernah menyentuh si Wu Yao ini ya kan. Nah, setelah Wu Yao tidak setuju dengan aliansi pernikahan itu, Rong Le juga oke, baik. Di aliansi pernikahan sementara kan ditiadakan dulu. Nah, setelah itu Wu Yao itu tidak mau tahu lah kehidupan dari Rong Le ini kan. Iya, karena emang dia nggak ada perasaan sama sekali sama si Rong Le ini. Karena Wu Yao emang awalnya itu tidak ingin berpolitik kan. Iya. Dia ingin hidup bebas gitu. Dan ternyata Rong Le ini dia
selama di negara Lim Utara ini dia menyamar Sebagai apa? sebagai pemilik kedai teh. Sebagai pemilik kedai teh. Ya. Dan dia memiliki nama lain, nama samaran, yaitu Manyo. Manyo ya. Jadi seperti tidak sangka-sangka Romo ini kan menjalankan misinya untuk mencari kitabnya itu kan. Dan kebetulan Wuyao ini kan memiliki hobi minum teh. Iya, karena dia nggak suka minum-minuman alkohol ya. Jadi Iya. dia minumnya teh. Dan kebetulan Wuyao ini berkunjunglah ke kedai tehnya si Manyo ini atau Ronglo ini kan. Nah saat itu mereka sudah ada rasa-rasa apa ya istilahnya itu udah ada chemistry mereka tuh saling klop lah, Suka lah ya. ya saling suka. Tapi mereka sendiri pun nggak tahu. Kalau Ronglo mungkin tahu ya kalau Wuyao itu adalah pangeran kedua dari negara Lim Utara. Tapi Wuyao tidak tahu bahwa Ronglo ini adalah Manyo ini adalah putri dari negara di barat yang dijodohkan dia. Soalnya mungkin pada saat itu si Longlo atau Manyo ini kan dia lebih menahan perasaannya karena dia kan ada tugas untuk mencari buku itu. Iya. Jadi utamanya. dia secara tidak langsung itu juga memanfaatkan si Wuyao untuk mencari informasi lah buku itu ada di mana. Iya, jadi secara tidak langsung saling memanfaatkan kan. Iya, saya memanfaatkan. Lah, pada suatu ketika muncullah si Fuco ini. Fuco adalah jenderal dari negara Lim Utara, ya kan? Yang dia sebetulnya udah mengetahui bahwa si Manyo ini adalah Ronglo, karena udah diberitahu oleh kakaknya Ronglo. Jadi Nah, dari Ronglo si ini Fuco ini sebenarnya dia sudah ada hubungan sama negara si barat ya sebenarnya. sudah ada hubungan dan Cuma ada nggak baik lah. Si Manyo nggak tahu. Ya, sehingga pada hari tertentu saat pemilihan suami untuk Ronglo ini, Fuco saat nggak diduga ini Mengajukan diri. mengajukan diri secara sukarela untuk menikahi Ronglo. Padahal kan desas-desusnya bahwa putri dari negara si barat ini kan jelek. Iya. Jadi nggak ada yang pangeran nggak ada yang mau menikah sama dia lah. Sementara si Wuyao ini Fuco dia ini bersedia. dia Nah itu kan agak tak lucu kan. Nah setelah menikah itu kan Wuyao tahu kan, dia datang dan berusaha untuk menghentikan pernikahan tapi ya nggak bisa. iya, soalnya dia kan pertama masa seneng, oh si Fuco ini mau menikahi Tuh. putri dari si barat, jadi dia bisa bersama Manyo atau Longlo ini. Iya. Ternyata si putri dari si barat itu adalah Longlo, jadi dia langsung shock gitu ya. Iya dan itu wah pokoknya dia mau mengambil secara paksa di pernikahan itu tuh wah itu momen-momen yang epic ya. Iya. Tapi pada kenyataannya udah nggak bisa. Akhirnya Ronglo dan Fuco ini menikah kan, walaupun nggak ada rasa cinta di antara mereka. Cuma seperti bentuk keluarga biasa aja lah ya. Iya dan dari situ pun juga mereka berdua berjanji ya antara Ronglo dan Fuco, mereka mengadakan kayak perkawinan kontrak itu bahwa pernikahan mereka hanya untuk setahun. Jika Ronglo tidak mencintai si Fuco, maka pernikahan dianggap selesai. Seperti itu. Dan semenjak itulah Wuyao itu dia mulai berkelana kan, dia mulai berpetualang untuk berusaha melupakan Ronglo, tapi katanya nggak bisa ya. Iya, dia kan untuk melampiaskan masa lalunya dia dikasih tugas sama ayahnya sebagai raja. Ya, Dia mengikuti ya. betul. Dia ditugaskan ke daerah terpencil untuk mengatasi Iya, pemberontakan. ke selatan. Ya, dia nurut aja kan, dia nurut aja. Nah, setelah Wuyao kembali ke kerajaannya, nah itu baru mulai lagi nih ada rasa chemistry antara Wuyao dan si Ronglo ini kan. Iya. Nah, setelah itu mereka jadian lagi, ya kan? Bukan dikatakan selingkuh sih enggak ya, bro ya? Enggak, sebenarnya kan si Wuyao sama si Manyo ini kan dia memang saling suka dasarnya, cumanya kan Gara-gara Fuconya ini kan datang Iya. mengganggu ini kan. waktu Fuco menikah sama si Longlo ini kan juga atas paksaan sih ya sebenarnya. Iya betul. Karena kalau dia kan juga dia ancam sama kakaknya Ronglo kan. Iya. Kakaknya Ronglo ini juga kurang ajar ya. Dia lebih setuju Fuco menikah sama Ronglo. Ya kan? Dan dia mengancam untuk teman-temannya akan dibunuh jika Ronglo nggak menikah sama Fuco. Wah ini terlalu keras ya. Padahal yang dicarikan cuma kitab gunung dan sungai itu. Nah lalu tanpa disadari juga ya,
itu Rongji, kakaknya Rongle, itu ternyata juga bukan kakak kandungnya si Rongle ini kan ya. Oh, jadi dia itu sebenarnya bukan kakak dari Rongle ini. Bukan. Jadi dia cinta pertama lah, dapat dikatakan sebagai itulah. Sebelum dia hilang ingatan, Rongle ini adalah pacar dari Rongji. Tapi setelah dia hilang ingatan, Rongle justru jatuh cinta sama si Wuyao ini. Tapi ya Rongji sendiri pun dipaksa oleh ibunya kan, permaisuri itu yang merupakan tokoh antagonis dalam drama ini. Iya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau Rongle itu dimanfaatkan untuk mencari kitab itu. Dan ternyata Rongle juga dikasih racun ya dalam tubuhnya oleh permaisuri itu, dan hanya ada satu yang bisa mengobati, yaitu Rongji kan, dengan darahnya dia. Iya, jadi si Rongji ini berkorban untuk istilahnya ini ya, kayak dia mengasih tanaman ke dirinya supaya dirinya bisa mengobati si Rongle ini ya. Ya, sehingga Rongle pun, tapi dia harus mengorbankan diri untuk menyelamatkan Rongle itu. Iya. Pokoknya ya Tragis lah. Nah, terus setelah cerai ya antara Rongle dan Pucho, Wuyao dan Rongle ini kan kembali bersatu dan menikah kan. Iya. Disitulah petualangan baru mulai dimulai, ya kan. Mereka berdua berjuang sama-sama untuk menyelamatkan masyarakat ya dari penindasan. Kan, satu sisi kan si Pucho kan nantinya jadi kayak semacam ini ya, kayak raja ini ya, dapat dikatakan raja sementara lah. Iya, ya. raja sementara. Sedangkan si Wuyao ini kan kayak buronan, pangerannya yang dibuang. Pangeran gitu. yang dibuang tuh. Jadi dia diburu, dipikir dia telah melakukan pemberontakan kan. Padahal kan kebalikannya, Pucho ini memang pemberontakan. Dan setelah itu akhirnya si Rongle ini ya kan, dalam perjalanan juga Pucho itu juga menugaskan anak buahnya perempuan, yaitu Henshan, yang merupakan saudara kembarnya Rongle. Tapi mereka sendiri pun nggak tahu antara Henshan dan Rongle ini mereka sudah kembar, nggak tahu. Karena mereka dari kecil sudah terpisah. Iya, jadi ya mereka mukanya hampir mirip, terus mencoba mengganggu kehidupan Rongle dan Wuyao ini. Tapi ya kesetiaan cinta antara Rongle dan Wuyao ini nggak dapat goyah. Iya, sampai yang paling tragis kan waktu si Rongle nanti rambutnya menjadi putih silver gitu ya kan, Winter Silver kan. Sehingga Wuyao pun mengorbankan dirinya untuk memutihkan rambutnya. Iya, supaya tidak ada yang menghina kan. Iya. Saya pikir kan Rongle dengan rambutnya putih dipikir penyihir. Iya, pikir penyihir. Dan Wuyao sendiri pun mengerti keadaan itu dan dia mengorbankan dirinya untuk meminum racun ya, sehingga rambutnya juga menjadi putih. Nah, itu sangat bagus lah, sangat epic lah. Dan setelah itu juga kita tanpa menduga-duga ya Tan ya, ada hubungan khusus juga antara si Wuyao dan Pucho yang kita nggak ya, tapi teman-teman dapat melihat sendiri lah. Itu tuh surprise di akhir-akhir episode lah ya. Jadi mereka ini dari awal sudah bermusuhan, tetapi ternyata dapat tonton sendiri. dan itu diakibatkan oleh permaisuri dari si barat ya. Ya, permaisuri ini kan peran antagonis perempuan tua ini yang mengadu domba kan. Wah, itu strateginya sangat licik ya. Oke, nanti teman-teman dapat lihat sendiri lah kalau kami rekomendasikan drama itu ya. Itu bagus kalau dilihat, sangat kental dengan unsur percintaan di antara Wuyao dan Rongle ya kan, dan juga penuh intrik-intrik ya. Iya, selain itu juga soundtrack filmnya itu juga bagus. Soundtrack filmnya juga bagus, keren-keren. Dan kalau dapat saya katakan untuk drama kali ini saya dapat beri nilai 8,5 untuk Winter Silver. Betul. Kalau kamu berapa Tan? Ya 8,5 juga lah. Soalnya aku suka deh sama soundtracknya, sangat mendukung jalan ceritanya. Dan saya juga suka peran dari Rongle ini. Dia kan yang menjadi siapa? Ini Kuesian. Dia yang jadi Kuesian di Romance of Condor Series ya, 2014. Betul. Jadi kok awalnya tuh saya nggak familiar dengan mukanya ini, familiar dengan mukanya ini kan. Ternyata dia adalah pemeran dari Kuesian. Nah, itu makanya saya suka dengan aktingnya, terutama Wuyao dan Rongle ini.
ya bagus lah bagi teman-teman kok jika nonton drama ini kami rekomendasikan. Oke, mungkin sekian dulu review kali ini tentang Princess Silver. Bagi teman-teman yang mungkin punya saran atau masukan untuk review drama selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video kami berikutnya. See you.